untuk pembelian rumah secara KPR atas nama PT ini bisa nggak sih Pak sebenarnya? Saya balik gantian kamu yang jawab. Aduh. Coba jawab sebisanya. Setahu saya sih bisa sih Pak. Caranya? Caranya ya mengajukan data-data dulu PT-nya ke bank tersebut. Tergantung disetujui atau enggak ya Pak dari penilaian bank tersebut. Terus apa aja yang mesti diperhatiin? Kayak ujian. Pasti laporan keuangannya juga pengaruh sih Pak, pendapatan per bulannya berapa gitu kan. Karena kan pasti ada resiko-resiko yang harus bank tahu kan. Mengukur resiko kan pasti bank pasti mengukur resiko dari debitur kan Pak. Gitu. Udah bener. Jadi memang kalau PT yang pinjam uang ke bank bisa, tapi kreditnya nggak bisa kredit perorangan, nggak bisa KPR perorangan, sehingga bunganya lebih tinggi. Itu kendalanya di situ. Kedua, dia harus ada, kalau dia masuk ke kredit komersial, laporan keuangan harus dikasih. Agak ribet ya, tapi setahu saya ada beberapa produk dari bank yang pakai PT tapi simple. Seingat saya ada semacam kredit investasi yang biasa, jadi nggak perlu, jadi diperlakukannya sama kayak kredit multiguna. Tapi itu mesti cek ke masing-masing bank ya, tapi secara umum pasti bunganya lebih gede. Misalnya kita kalau nggak salah sekarang ini kalau perorangan kita KPR berapa ya, sekitar 6%, 7%, tapi kalau PT seingat saya kok bisa 12%. Setahu saya bisa segitu bedanya gitu. Jadi bisa tapi mahal gitu. Ada ekstra biaya ya Pak? Iya. Kalau jika di tengah jalan nih Pak, ada pemegang saham yang meninggal, apakah ada pengaruh dengan KPR tersebut? Iya, tadi kita ngomong mengenai PT yang membeli properti, tapi terus pakai KPR ya, duitnya ngutang gitu dari bank. Terus si salah satu pemegang sahamnya meninggal. Pertanyaannya KPR-nya gimana? Tetap jalan. Karena KPR itu diberikan bukan kepada si pemegang saham, kepada manusianya, tapi kepada PT-nya. Nah, PT-nya ini kan badan hukum sendiri. Jadi pada waktu si shareholder-nya meninggal, PT-nya tetap ada. Dia nggak menjadi nggak ada gitu ya. Jadi perkreditnya tetap jalan terus seperti biasa. Terus kewajiban dari itu melekat ke PT udah saya jawab tadi. Kemudian saham dari pemegang saham yang meninggal itu jatuh ke ahli waris. Jadi itu misalnya si A pemegang saham punya 50% saham, ahli warisnya misalnya istri dan anak, itu otomatis mereka mau menjadi ahli waris dari si saham. Seberapa besar sahamnya itu dia menjadi ahli waris di situ, mereka menjadi pemegang sahamnya, tapi tidak efek ke kreditnya, kredit tetap jalan. Kalau direksinya yang meninggal gimana? Nggak masalah juga, KPR-nya tetap jalan, dan si direksi yang meninggal itu digantikan dengan cara mengadakan RUPS. PT-nya bikin rapat umum pemegang saham untuk mengganti dengan direksi yang baru. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Saya kira cukup ya gitu ya. Cukup Pak. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.